Nah, kita akan bedah satu persatu. Untuk episode ini kita akan, sekali lagi saya ulangi, ada Pak Anies Baswedan, yang kedua Ganjar Pranowo. Kita mulai dari Pak Anies dulu ya, karena sesuai dengan alfabet Anies Baswedan kita mulai dengan A. Bagaimana sih kemampuan public speaking? Mungkin kita bisa banyak belajar nih dari kedua tokoh ini, bagaimana mereka berbicara di depan publik. Langsung saja kita simak Anies Baswedan. Teman-teman sekalian, inilah video dari Pak Anies Baswedan dan kita akan melihat kemampuan public speaking beliau. Ada 4 hal yang ingin kita lihat dalam video reaksi kali ini. Yang pertama adalah visual, aspek visual, body language. Kemudian yang kedua voice, suara, intonasi. Yang ketiga verbal atau kata-kata yang diucapkan. Dan yang keempat adalah improvisasi mereka saat mereka public speaking. Silahkan sama-sama kita perhatikan. Teman-teman juga boleh membuat catatan-catatan ya tentang kemampuan public speaking dari Pak Anies Baswedan. Nah, teman-teman sekalian, suaranya sengaja saya kecilkan supaya kita bisa fokus kepada body language, penguasaan bahasa tubuh saat berbicara. Kita mulai. Sekarang saya tanya Pak Anies. Lihat tangannya. Berapa banyak anak pekerja yang disekolahkan oleh orang tuanya tentang industri tekstil? Menggunakan jari. Berapa? Ganti tangan. Kalau tadi tangan kiri, sekarang tangan kanan. Lihat bagaimana dia melihat ke kanan, sekarang ke kiri, sekarang ke kanan. Lihat ekspresi wajahnya. Lihat, penggunaan tangan itu sangat efektif ya untuk memberikan kekuatan terhadap pesan. Dan beliau menggunakannya dengan sangat baik. Ekspresi wajah, tersenyum, mengangkat kedua tangan. Lihat, menggunakan jari langsung 2 di depan. Lihat. Pak Anies memiliki banyak variasi gerakan tangan ya. Banyak sekali variasinya. Facial expression, lihat wajahnya. Mengangkat alisnya. Wajahnya menunjukkan keseriusan. Gerakan tubuhnya, badannya itu nggak cuma ke depan, tapi kadang serong ke kanan dan kadang serong ke kiri. Semua yang tidak membaca perubahan itu investasi di dalam martel untuk martelnya jadi sejarah. Ya, jadi sekilas memang sudah tampak ya bahwa kemampuan body language beliau ini sangat bagus sekali. Sekarang kita coba dengarkan penggunaan voice. Bagaimana beliau menggunakan suaranya, teknik intonasi, kecepatan, ton suara, dan sebagainya. Mari kita perhatikan. Ya. Sekarang saya tanya Pak Anies, itu sangat semua dengan mereka. Berapa banyak yang disekolahkan oleh orang tuanya tentang industri tekstil? Kota gede yang disekolahkan tentang metalurgi. Gaya bahasanya sangat komunikatif. Yang belajar tentang teknologi pewarnaan yang terbaru. Kita akan baca perubahan. Bapak Ibu masih ingat ada warna itu kan sudah simpang.
sekarang keliling Indonesia, kalau bisa ketemu hotel, tolong difoto. Jadi kemampuan komunikasinya ini sangat bagus ya, penggunaan intonasinya bervariasi, tone suaranya juga bervariasi. Berapa banyak? Kiosnya banyak sekali. Banyak sekali. Membaca buku, majalah tentang perubahan teknologi komunikasi. Top 90 sudah diomongkan ini. Sudah diomongkan ini. Bahwa nanti akan muncul namanya mobile telecommunication. Mobile telecommunication. Kenapa? Sudah dipakai di tentara, sudah dipakai di industri. Sudah dipakai di tentara, sudah dipakai di industri. Ini penekanan yang sangat bagus ya. Oke, cukup ya. Paling tidak kita sudah dapat nih poinnya, bahwa kalau yang pertama tadi body language-nya memang udah bagus. Yang kedua rupanya kemampuan penggunaan voice, intonasi, penggunaan tone suara, variasi tone suara, dan hal-hal yang berkaitan dengan kecepatan, memang juga Pak Anies sangat menguasai teknik ini. Kelihatannya, saya yakin beliau memang belajar memang tentang public speaking ini, sehingga bisa menguasai kedua teknik utama ini. Karena dalam public speaking itu, kekuatan body language itu adalah 50%, 55% kekuatan body language dalam mempengaruhi audiens saat kita berbicara, 55%. Sedangkan kekuatan intonasi itu adalah 38%. Kalau seorang pembicara sudah menguasai dua teknik ini, maka wah, itu benar-benar pengaruhnya itu udah luar biasa. Sisanya tinggal 7% kemampuan dia dalam memilih kata-kata, konten yang dia bicarakan. Jadi kesimpulan pertama, bahwa Pak Anies ini punya penguasaan public speaking yang bagus dari segi body language, yang kedua dari intonasi. Ya, dari segi kata-kata kita juga sudah dengar bersama bahwa beliau ini sangat menguasai apa yang dikatakannya. Beliau berbicara dengan yakin. Kita hanya bisa berbicara dengan yakin kalau kita kuasai apa yang kita katakan. Dan karena penguasaannya terhadap pesan itulah, maka beliau bisa berimprovisasi dengan baik dari sudut body language maupun intonasi. Jadi itulah penilaian kita pertama tentang public speaking skill dari Pak Anies Baswedan. Jadi cocoklah kalau misalnya beliau terpilih, kita punya salah satu calon presiden ya. Sekarang ini kita punya salah satu calon presiden yang punya kemampuan public speaking yang bagus. Nah, sekarang teman-teman, kita beralih kepada capres yang kedua, Bapak Ganjar Pranowo. Oke, kita saksikan public speaking beliau. Kita lihat dulu bagaimana beliau menggunakan bahasa tubuh saat berbicara. Ini dari foto aja, video belum bergerak aja kita udah lihat ya bagaimana beliau menggunakan tangannya dan kelihatan sangat natural. Hebat sekali. Oke, kita mainkan videonya. Jadi kita tidak konsen kepada intonasinya tapi kepada gerakan. Dan pemerintah kota sudah membuat regulasi soal itu. Tapi penegakan hukumnya tidak mudah. Maka kemudian saya membuat beberapa bendungan, bukan bendungan lah, tanggul. Pekalongan, kabupaten dan kota. Gerakan tangannya. Lamanya minta ampun. Problemnya apa di kami, Bapak Ibu, di pemerintah. Atas, karena saat dada, menggunakan dua tangan sekarang. Jadi airnya wajah lihat. Bersahabat. Itu kan airnya kota. Ini kan airnya kabupaten. Gunakan tangan kanan dan kiri. Mindset. Ekspresi setelah wajah. Dua-duanya ganti, saya panggil dua-duanya, selesai satu pun Pak Basuki sekarang dikerjakan. Kurang panjang sekarang dipanjangkan. Lihat tangannya. Tapi belum selesai. Kota Semarang, Pak Endi bagus banget. Karena Semarang ini kan judulnya lagunya Semarang kali ini banjir. Lihat ekspresi wajahnya. Jadi secara sosiologis ya Pak ya. Secara sosiologis, kultural, sejarah. Ini adalah evidence base yang ada. Datanya itu karena apa? Cekungan. Geolog mengatakan ya ini nggak keras lah. Istilahnya apa sih? Yang ilmu geologinya hebat, yang insinyur geologi. Ini lapisan batuannya itu nggak sekeras yang ada di selatan atau di tengah.
Maka kalau terjadi land subsidence wajar, katanya begitu. Tapi kewajarannya kan nggak boleh kita diamkan. Bagus sekali, keren sekali ya. Kipas-kipas Cara aluvial Pak itu, Ganjar kata geolog menggunakan itu bahasa utara tubuh, itu menggunakan masih butuh tangan matang, dengan masih sangat lama. efektif, Nah, kalau Anda tekan sangat lebih banyak nggak bisa. natural, Pertanyaan saya benar-benar satu, ini konsultan bisa kasih solusi. gerakan tangan dan ekspresi wajahnya, lihat sekarang dia tersenyum. Iya. Itu Begitu kemarin memberikan di pelabuhan kekuatan Tanjung Mas jebol terhadap hanya pesan yang 20 dia meter. sampaikan. Banjirnya Dan masuk juga kemana-mana. teknik bahasa Yang menarik tubuhnya Bapak itu Ibu, kaya. apa nggak ada ilmu yang bisa dengan cepat menutup, Ya, luar biasa. dengan cepat menutup. Dan saya melihat yang paling Siapa menonjol tulang? adalah facial Ya, Niko. expression beliau ya. Dulu waktu pramuka diajari menggunakan bagaimana ekspresi agar wajah tulangnya nanti tidak bengkok. Ada sesuai spalok, dengan terus spalok, konteks pesan. spalok terus diperban. Itu penanggulangan darurat. Tapi cepat. Yang menarik kemarin di sana jebol itu kita masih pakai sandbag, Lihat, dilempar caranya. satu-satu ke laut. Tubuhnya pun Terus ikut dibawa lagi, dilansir, gitu. diiringkan Apa begitu? kembali ke depan. Tiba-tiba Ini seorang teknik anak komunikasi, maksud saya teknik public dari Cepu speaking bilang begini, dalam Pak konteks Ganjar body taruh aja language. kontainer Pak. Bagus sekali penguasaannya, Kontainer luar 2 atau biasa 3 Pak ditaruh di Ganjar. situ, direndam ke laut, kasih Penguasaan air. tekniknya dalam Kan berhenti. body language. Sekarang kita dengarkan Ya agak bagaimana ngawur sih beliau tapi menggunakan praktis. voice teknik, Dalam pikiran saya bukan tone seorang insinyur. suara, kecepatan dan sebagainya. Kalau kemudian 20 meter yang saya Silakan Pak Ganjar. dan pemerintah kota sudah membuat regulasi soal itu, tapi penegakan hukumnya tidak mudah. Maka kemudian saya buat beberapa bendungan, bukan bendungan lah, tanggul, Pekalongan, kabupaten dan kota. Lamanya minta ampun. Problemnya apa? Di kami Bapak Ibu, di pemerintah. Karena saat itu bupati sama wali kotanya nggak mau. Jadi airnya pakai KTP. Itu kan airnya kota. Ini kan airnya kabupaten. Nah, cilaka nggak? Mindset. Setelah dua-duanya ganti, saya panggil dua-duanya, selesai. Saya telepon Pak Basuki, sekarang dikerjakan. Kurang panjang, sekarang dipanjangkan. Tapi belum selesai. Kota Semarang, Pak Endi bagus banget. Karena Semarang ini kan judulnya lagunya Semarang kali ini banjir. Iya, toh? Jadi secara sosiologis ya Pak ya, secara sosiologis, kultural, sejarah, ini adalah evidence base yang ada. Datanya itu, karena apa? Cekungan. Geolog mengatakan ya ini nggak keras lah, istilahnya apa sih? Yang ilmu geologinya hebat, yang insinyur teman-teman geologi. sekalian, Ini lapisan batuannya kita itu lihat ya, nggak sekeras yang ada di selatan atau di tengah. itu tidak terlalu Maka kalau terjadi land artinya subsidence wajar, variasinya itu katanya begitu. tidak Tapi begitu kewajarannya kan kelihatan. nggak boleh kita diamkan. bahkan cenderung Nah, datar. kipas-kipas Tapi aluvial apa yang itu kata menjadi geolog itu yang kekuatan ada di dari Pak Ganjar ini? Apa yang menjadi kekuatan adalah kemampuan dia dalam storytelling. Ini hebat sekali. Jadi meskipun nadanya terkesan datar sebenarnya Pak Ganjar ini ya, cara bicaranya. Dada. Nadanya gitu-gitu aja. Nah. Perubahannya sedikit sekali. Penekanannya tuh sedikit. Tapi dia mampu membawa pesannya itu dalam teknik storytelling yang menarik sehingga kita terbawa oleh cara dia berbicara. Ya, ini memang teknik yang luar biasa. Nggak semua orang punya kemampuan storytelling yang baik. Kita lihat bagaimana cara beliau berbicara. Jadi sebenarnya kalau ada orang-orang yang kemampuannya menggunakan intonasi itu kurang bervariasi, maksudnya kurang kuat sehingga pesannya itu cenderung datar, bisa disiasati kalau dengan teknik Pak Ganjar ini adalah dengan kemampuan storytelling. Dia atau beliau ini punya kemampuan storytelling yang orang jadi nggak kepikiran lagi tentang intonasinya. Meskipun tentu saja kalau dengan kemampuan intonasi yang sedikit lebih banyak variasinya, lebih kuat Pak Ganjar ini, kekuatan storytellingnya juga akan jadi lebih bagus gitu. Tapi ini saja sudah ketolong sih sebenarnya dengan kekuatan storytelling beliau. Sama yang penting lagi nih, beliau itu betul-betul berbicara kepada audiens. Apa maksudnya ya berbicara kepada audiens? Ada orang yang saat berbicara di depan publik, dia sekedar berbicara di depan audiens. Dia tidak berbicara kepada audiens. Dia seolah-olah bicara sendiri. Tapi Pak Ganjar ini kelihatan, dia sangat involve, menunjukkan bahwa nih saya sedang menjelaskan sesuatu. Jadi kekuatannya sama nih dengan apa yang disampaikan
Pak Anies Baswedan pada penampilan pertama. Kekuatan mereka sama, mereka adalah orang-orang yang saya lihat memang dua-duanya ini sudah punya jam terbang ya. Kelebihan mereka adalah mereka berdua punya jam terbang berbicara di depan publik. Yang kedua, kemampuan mereka dalam menguasai materi yang disampaikan. Mereka menguasai materi yang disampaikan sehingga sangat terlihat mereka dengan entengnya tanpa beban untuk melakukan improvisasi teknik bahasa tubuh, ekspresi wajah dengan seoptimal mungkin, dengan semaksimal mungkin. Kenapa? Karena penguasaan pesannya yang sudah sangat bagus sekali. Jadi ya cocok lah ya kalau misalnya siapapun dari kedua tokoh ini yang akan jadi pemimpin Indonesia nanti, kita sudah punya dua calon yang punya kemampuan public speaking yang bagus sekali. Jadi kita nggak malu lah kalau misalnya nanti tiba-tiba mereka harus diundang berbicara dimanapun di dunia ini. Kita akan bangga punya pemimpin yang punya kemampuan public speaking yang bagus. Jadi sekali lagi teman-teman, urusan pilih memilih itu urusan Anda sekalian, urusan teman-teman sekalian. Urusan saya adalah memberikan informasi, memberikan wawasan tentang bagaimana seharusnya public speaking itu dilakukan. Bagaimana memberikan atau menyampaikan pesan komunikasi di depan publik itu secara efektif dan efisien. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu dalam bedah tokoh atau capres berikutnya. Sampai jumpa.